Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan berikutnya ini kita masih akan membahas masalah radio. Dan radio yang akan kita bahas, jadi pada mata pelajaran kali ini, yaitu mata pelajaran penerima sistem radio dan televisi untuk kelas 11. Memang akan lebih kita tekankan pada radio. Nanti yang kelas 12 masih akan ada mata pelajaran ini, tapi akan dititik beratkan pada televisi. Nah, untuk kelas 11 akan kita bahas radio, masih radio 2 arah atau handy-talkie atau HT. Oke. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas, jadi nanti kita akan sampai ke bagaimana cara menggunakan HT itu. Yang pertama adalah pengisian baterai. Tentunya di HT itu nanti akan dilengkapi alat untuk charger seperti HP yang kita punya itu ada chargernya juga. Baterainya tidak diganti tetapi dicas. Jadi cara pengisian baterai yang pertama nanti akan menggunakan desktop seperti ini. Nah, ini desktop. Jadi HT masih sama yang kita contohkan adalah Baofeng UV5R. Jadi kelengkapannya ada HT, kemudian ini ada headset yang ada di samping ini headset. Kemudian ini desktop untuk tujuan ngecas. Kemudian ini chargernya seperti charger HP. Nah, chargernya ini tentunya ada spek pegangannya, nanti ada spek pegangannya, tidak bisa diganti sembarangan. Kemudian nanti langkah pertama adalah disambungkan charger ini ke bagian desktopnya. Nah, langkahnya yang pertama, sambungkan konektor yang ada di cas ke docking charger atau desktop ini, docking charger namanya. Nah, jadi ini namanya adalah docking charger, itu yang ini yang ada tujuan yang di bawah. Nah, ini namanya docking charger. Kemudian berikutnya letakkan HT pada posisi yang tepat pada docking charger. Jadi HT-nya naruhnya dari atas ke bawah. Nah, dimasukkan. Nah, kemudian sambungkan charger ke arus listrik, ini yang dimasuk ke charger. Ini disambungkan ke kontak. Tunggu sampai selesai lampu indikator berwarna hijau. Di docking charger ini atau di charger ini ada lampu indikator. Lampu indikator itu kalau posisi merah itu ngecas, tapi kalau sudah warnanya nanti hijau berarti baterai sudah penuh. Oke, berikutnya adalah setting untuk HT secara sederhana lah. Kita belum masuk ke bagaimana cara membuat duplex, terus bagaimana cara membuat repeater, itu akan kita bahas nanti di berikutnya. Karena nanti ada sistem repeater atau dari HT itu diterima oleh HT lain, dari HT lain itu yang akan memancarkan, itu namanya repeater. Biasanya ini untuk daerah-daerah yang menginginkan jangkauannya lebih jauh menggunakan repeater. Nah, kita akan membahas dulu yang setting sederhana saja. Yang penting dua HT itu bisa berkomunikasi. Nah, settingnya menggunakan keypad. Nah, keypadnya seperti ini. Ada tombol apinya. Tadi di awal pertemuan yang kemarin sudah saya sampaikan, ada tombol menu, kemudian exit, kemudian panah atas bawah, nomor 1 sampai 9, 0 sampai 9, kemudian ada bintang pagar. Nah, yang pertama
untuk menentukan channel frekuensi secara cepat. Jadi misalnya, maaf ini tulisannya dengan menekan angka, misalnya kita menekan angka 1, 4, 3, 4, 8, 0 pada keypad ini, maka HT akan bekerja pada frekuensi 143,480 MHz. Udah, cukup seperti itu. Sehingga kita cukup kangsenan saja dengan lawan bicara kita. Frekuensi yang mau dipakai berapa? Ya, misalnya frekuensinya 143,480 MHz. Ya sudah, kita tinggal menekan saja 143,480. Itu otomatis maka HT kita itu akan bekerja pada frekuensi 143,480 MHz. Nah, semua HT yang frekuensinya 143,480 MHz ini akan bisa berkomunikasi dengan HT kita. Dan semua HT yang frekuensinya sama seperti ini itu akan mendengarkan ketika HT kita ini kita tekan PTT, kita ngomong, semua HT yang frekuensinya sama, maka dia juga akan mendengarkan suara kita seperti itu. Sehingga di dalam HT ini memang privasinya tidak terlalu bagus karena siapapun yang memegang HT dengan frekuensi sama bisa mendengar percakapan kita. Beda dengan kalau HP. Kalau HP ya hanya dua HP saja yang bisa saling berkomunikasi, yang lain tidak bisa. Karena ini sistemnya sistem analog, kalau HP kan sistem digital. Seperti itu. Kemudian ada beberapa menu yang ada di dalam HT. Pertama, menu SQL atau SQL. Apa SQL atau SQL? Itu untuk mengatur sensitivitas penerimaan. Jadi, dia HT-nya itu akan lebih sensitif atau tidak. Jadi, ada pengaturan 0 sampai 9. Makin tinggi, maka sensitivitasnya akan semakin tinggi juga. Kemudian berikutnya step atau frekuensi step. Ini tahapan frekuensi. Ini mengatur langkah perubahan frekuensi saat menggunakan panah ke atas ke bawah. Jadi, ketika step ini kita atur 2,5, kemudian frekuensi yang ada di HT kita tadi sudah diatur 100 begitu, atau diatur 400 MHz, maka ketika kita tekan panah ke atas, maka akan tambah 2,5 MHz. Tekan lagi panah ke atas, tambah lagi 2,5. Itu maksudnya step. Tapi kalau stepnya kita atur di 5,0, pada HT kita sudah diatur frekuensi 400 MHz misalnya, maka ketika kita tekan ke atas, menjadi 400 ditambah 5,0 MHz. Sehingga nanti akan tampil frekuensinya menjadi 405 MHz. Seperti itu. Demikian juga kalau misalnya stepnya 6,25, stepnya 10, itu berarti ketika kita tekan panah ke atas, nanti nambahnya ya 10 kHz, maaf. 10 kHz. Tapi ketika tekan ke bawah, maka berkurangnya juga akan 10 kHz. Itu frekuensi. Kemudian TXP atau transmit power itu adalah mengatur daya yang digunakan saat melakukan pembicaraan atau transmit. Di sini ada pilihan dua. Satu low, ini dayanya hanya 1 watt, atau high, dayanya ada yang 5 watt, ada yang 4 watt. Sehingga pada nanti akan ada menu TXP. Ini fungsinya untuk mengatur kita mau menggunakan low atau high. Misalnya dalam kondisi darurat,
ketika kita low kok belum bisa menjangkau, nah berarti powernya kita naikkan. Nah, konsekuensinya ketika nanti powernya kita naikkan, ya baterainya tentunya akan lebih boros dan HT biasanya akan agak panas gitu. Tapi memang nanti daya pancarnya akan lebih jauh. Kemudian ada menu TDR atau dual watch dual reception. Artinya untuk mengatur frekuensi yang digunakan untuk standby. Bisa standby-nya dua-duanya atau hanya standby satu saja. Ini dipilih menu TDR. Ketika nanti dipilih on ya berarti kedua frekuensi itu bisa standby semua, mendengarkan semua. Artinya ketika salah satu dari frekuensi itu ada sinyal masuk, bisa mendengarkan. Tapi kalau kita pilih off nanti ya hanya satu frekuensi yang dipilih saja. Dan berikutnya ada menu atau keypad ini hanya tanda saja saat keypad itu ditekan. Ini mengatur bunyi keypad saat ditekan, pilih off atau on. Ketika pilih on ya ketika keypadnya ditekan nanti akan ada nada atau tone-nya. Seperti itu. Kemudian ada menu TOT atau time out transmission. Itu artinya akan dibatasi pancaran kita. Untuk mengatur pembatasan lama bicara kita saat menekan PTT. Ini ada 15, 30, 45, 60, sampai 600 detik. Artinya bagaimana? Ketika kita milih 30 misalnya. Nah, ketika kita tekan tombol PTT sambil kita ngomong, hanya dibatasi waktu 30 detik. Ketika lebih dari 30 detik, maka otomatis PTT itu akan lepas sendiri. Jadi, omongan kita akan terputus di 30 detik. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk membatasi. Jadi, untuk membatasi biar komunikasi atau kita itu ngomongnya tidak terlalu lama. Karena kalau kita terlalu lama, nanti di bagian final dari HT itu juga akan berpengaruh. Artinya HT itu akan cepat rusak dan panas. Karena HT kita itu kalau untuk pemancar yang memancarkan yang lebih dari 600 detik secara terus-menerus akan cepat rusak. Apalagi pada posisi high. Nah, makanya dibatasi. Misalnya kita hanya pol ngomong itu 1 menit atau setengah menit, 30 detik atau 60 detik. Itu fungsinya. Maka diaturlah ada tombol TOT. Kemudian ada menu band atau band selection. Selection ini untuk mengatur pemilihan frekuensi, mau pakai frekuensi VHF atau UHF. Jadi kita mau ngatur frekuensi yang di atas itu mau VHF atau UHF. Kalau VHF ya nanti frekuensinya hanya sekitar 100 tadi di pertemuan pertama itu kita bahas. Kalau yang UHF itu 400 frekuensinya MHz. Ini diatur dengan menu band selection. Kemudian ada menu rotor atau tone and transmission. Itu nada yang akan keluar saat kita habis dari ngomong. Jadi mengatur bunyi yang keluar saat PTT dilepas. Ini mau dipilih on atau off. Misalnya dipilih on, maka ketika kita ngomong, misalnya tes, kemudian PTT kita lepas, maka akan keluar bunyi. Nah, hanya bunyi lulit itu atau bunyi tit itu atau bunyi-bunyi yang lain. Sebagai tanda. Fungsinya adalah sebagai tanda bahwa pembicaraan kita sudah selesai. Kadang tidak menggunakan tone tapi menggunakan orang ngomong, misalnya dengan kata ganti dan seterusnya. Tapi ketika tidak menggunakan kata ganti, di menu rotor ini kita pilih yang on, maka otomatis nanti akan keluar bunyi.
Ketika sudah keluar bunyi berarti kita sudah selesai berbicara. Sehingga lawan bicara kita atau pendengar kita bisa gantian dia yang berbicara. Seperti itu. Kemudian ada menu reset atau restore to default setting. Itu artinya untuk mengatur proses pengembalian HT ke setting awal. Misalnya kok HT kita menjadi error, kita pencet-pencet menu yang tidak jelas misalnya, bingung misalnya, atau memorinya sudah terlalu penuh dan mau kita hapus semua misalnya, ya sudah, pilih Anda reset, pilih VFO, kemudian pilih all, maka semua memori akan terhapus di settingan. Oke, untuk setting HT sementara seperti itu. Nanti bisa kita coba ketika nanti kita ada tatap muka, atau mungkin dari anak-anak semua ada yang punya HT, bisa dicoba-coba untuk setting frekuensi paling rendah sampai frekuensi paling tinggi, kemudian power yang low, power yang high, tentunya digunakan untuk komunikasi dua arah. Dan HT ini ketika hanya satu, tidak ada lawan bicaranya, ya sama saja, tidak ada fungsinya. Memang HT ini harus ada minimal dua HT yang mempunyai frekuensi yang sama sehingga komunikasi itu bisa terjalin. Oke, demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.